Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari ibadah pada saat ini kita akan mulai dengan kita mengambil saat hening sejenak. Marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5. Kita pujikan bait pertama dan 6, Tuhan Allah namamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami selama 6 hari, dan kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan saat ini dengan sukacita. Bapa di dalam surga, kami akan mengadakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati rangkaian ibadah kami saat ini. Engkau memberkatinya, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya godaan apapun. Juga Engkau memberkati setiap yang terlibat di dalam ibadah kami saat ini. Juga di dalam ibadah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati pikiran kami, agar firman-Mu boleh kami terima, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 369a, bait yang pertama dan ketiga, Ya Yesus, ku berjanji.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari di Minggu Paskah yang kelima pada saat ini, yaitu bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60, Mazmur tanggapan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 15 sampai 16. Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Dan saya akan membacakan dari bacaan Injil, yaitu Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 yang demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa tidak melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah bacaan Injil kita saat ini. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang kelima. Adapun firman Tuhan pada saat ini dengan judul Beriman, Bersaksi, dan Berkarya bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata iman memiliki dua arti. Yang pertama, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Yang kedua, iman juga berarti ketetapan hati, keteguhan batin, keseimbangan batin. Pada pemahaman yang pertama, iman diletakkan pada konteks pengharapan. Dalam pemahaman ini, beriman berarti meyakini bahwa Allah akan melakukan sesuatu untuk kita. Dikatakan di situ bahwa Allah sebagai subjek yang melakukan sesuatu dan kita sebagai objek penerima karya Allah. Sedangkan kalau kita melihat dalam pemahaman yang kedua, iman di sini dipahami sebagai kesetiaan, atau bisa dikatakan dipahami lebih mengarah kepada konsistensi atas apa yang kita percaya. Artinya bahwa dalam pemahaman ini, beriman dimaknai sebagai kesetiaan dan kebulatan tekad kita atas apa yang dipercayai, termasuk di dalamnya keberanian untuk menghadapi segala konsekuensinya. Saudara, jika di dalam pengertian yang pertama, manusia itu bersikap pasif, maka pengertian iman yang kedua ini lebih mengarah pada dorongan untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diimaninya, atau bisa dikatakan bersifat aktif. Dalam konteks ini kita bisa mengatakan bahwa beriman bukan hanya berada di ranah nalar, atau bisa dikatakan kognitif, tetapi juga mencakup ranah batin atau afektif, dan juga tindakan atau psikomotorik. Oleh karena itu, bacaan leksionari dalam minggu ini menegaskan tentang hal itu. Jika kita perhatikan dalam bacaan kita yang pertama, di situ memberikan gambaran yang jelas mengenai iman dalam pengertian yang kedua, yaitu iman yang aktif. Iman yang dimiliki oleh Stefanus membuatnya berani menyatakan imannya dengan mengatakan kebenaran Allah. Keberanian dan juga keteguhan hatinya membuat Stefanus harus menjadi martir pertama dalam sejarah pertumbuhan jemaat yang perdana. Stefanus percaya kepada Yesus. Kepercayaan pada Yesus inilah yang membuat ia
dituduh menghujat Musa dan Allah, sehingga ia harus disidang. Vonis yaitu rajam, mengakhiri hidup salah satu dari 7 diaken pertama itu. Dalam kisah Stefanus ini, kita menemukan bahwa beriman berarti berani hidup sesuai dengan apa yang ia percaya. Di situ kita melihat Stefanus konsisten dengan imannya kepada Yesus. Konsekuensi dan konsistensi imannya membuat ia harus mati. Jika kita melihat dalam bacaan yang kedua, di situ memberikan gambaran mengenai iman yang aktif. Dikatakan kepada jemaat Kristen yang tengah mengalami himpitan dan penganiayaan, di situ penulis 1 Petrus memberikan surat penggembalaan. Namun surat penggembalaan yang ia kirimkan tidak sekedar berisi penghiburan, tidak sekedar berisi suatu penguatan, tetapi dorongan untuk melampaui penderitaan dengan tetap berpegang teguh pada iman. Dorongan yang diberikan oleh penulis 1 Petrus ini berupa panggilan bagi jemaat untuk menunjukkan fungsi dan karya, meskipun situasi dan kondisi yang mereka hadapi itu tidak bersahabat. Ini bisa dibaca dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-5. Lebih lanjut, di situ juga ditegaskan bahwa jemaat umat pilihan Allah. Namun status sebagai umat pilihan tidak dipahami sebagai sebuah hak istimewa, melainkan sebagai suatu tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah tanggapan atau respon atas karunia dan anugerah Allah yang diwujudkan dengan memberitakan karya-karya dan tindakan Allah. Itu dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Jika kemudian kita perhatikan dari 2 bacaan tadi, bacaan pertama maupun bacaan kedua, 2 bacaan di atas membongkar pemahaman bahwa iman hanya bersifat pasif dengan menantikan karya dan pertolongan Allah akan tiba atas kita. 2 bacaan di atas memberikan pemahaman bahwa beriman berarti berani menghadapi hidup dengan berbagai risiko yang ada. Semua kesulitan, semua tantangan bukan alasan untuk pasif, untuk menantikan karya Allah turun atas kita. Bukan itu. Sebaliknya, justru dalam kesulitan, dalam tantangan itulah Allah menyediakan wahana bagi kita untuk membuktikan iman kita. Bapak Ibu, kesulitan, tantangan, bahkan ancaman sekalipun adalah kesempatan bagi kita untuk membuktikan kualitas iman kita. Tidak hanya dalam bentuk retorika belaka, tetapi dalam keseluruhan ranah kehidupan kita. Panggilan untuk mewujudkan iman yang aktif ini juga
digemakan dalam bacaan Injil kita hari ini, di mana percakapan antara Yesus dan para murid-muridnya dalam perjamuan malam itu memberikan suatu pemahaman kepada kita mengenai bagaimana kasih Yesus kepada murid-muridnya. Dalam percakapan itu, Yesus meneguhkan, Yesus menguatkan hati murid-muridnya agar mereka tidak gelisah. Yesus mengatakan meskipun ia akan pergi, tetapi tetap ada jaminan bahwa akan selalu ada persekutuan yang tercipta antara Yesus dengan murid-muridnya. Persekutuan dengan Yesus dinyatakan dalam kalimat, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini di dalam ayat yang ketiga. Kalau kemudian dikatakan persekutuan melalui Yesus, ini juga dinyatakan dalam kalimat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ayat yang ke-6. Di dalam persekutuan tersebut tergambar adanya suatu hubungan, adanya suatu relasi yang dinamis antara Bapa dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hubungan yang dinamis itu, Yesus mendeklarasikan bahwa Bapa ada di dalam dirinya dan Dia ada di dalam Bapa. Di dalam Yesus, Bapa menyatakan karya dan kehendak-Nya. Meskipun Bapa dan Yesus dipahami atau dialami secara keliru atau secara berbeda oleh para murid, namun keduanya tetap satu. Memang tidak mudah mewujudkan iman yang aktif di dalam hidup kita. Yang pertama, karena kita sudah nyaman dengan pemahaman bahwa beriman berarti kita itu percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu untuk kita. Yang kedua, karena kita cenderung tidak mau meninggalkan zona nyaman kita. Atau bisa dikatakan kita tidak mau untuk susah. Oleh sebab itu melalui bacaan kita pada saat ini menggugah dan mengusik kenyamanan kita. Serta menantang bagi kita semua untuk berani keluar dari zona nyaman kita. Dan berani mewujudkan iman yang aktif dengan cara mengikuti dan melakukan yang Kristus lakukan. Saudara, mari membangun iman kita dengan kita mengikuti jejak karya Kristus. Memang tidak mudah. Namun demikian, kita boleh kemudian memegang penghiburan yang dari Mazmur tanggapan, yaitu Mazmur 31 ayat 1-5 dan juga ayat 15 dan 16, bahwa meskipun ada banyak kesulitan dan ancaman yang dihadapi oleh umatnya, Tuhan tetap menjadi penolong dan pelindung. Mari kita menjadi saksi dan karya bagi Tuhan dalam kehidupan kita, dalam situasi kondisi apapun juga.
Amin. Kita memasuki saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperbaharui iman kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Mampukanlah kami Tuhan untuk kami dapat mempersaksikan iman kami di tengah-tengah kehidupan nyata kami. Meskipun banyak sekali tantangan cobaan yang ada, namun kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya, memampukan kami, menolong kami sehingga kami boleh untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kondisi apapun juga. Kami mohon ampun ketika kami menyampaikan firman-Mu, terselip dosa kesalahan kami. Saat ini kami menyerahkan akan keberadaan jemaat Tuhan. Engkau berkati baik mereka yang masih kecil sampai yang lanjut usia, dengan segala keberadaan mereka, baik mereka yang sakit atau dalam proses pemulihan. Tuhan berkati, Tuhan akan pakai setiap sarana-sarana yang ada untuk proses pemulihannya. Mereka yang sudah lanjut usia, berkatilah di masa tuanya, agar tetap setia kepada Tuhan. Berkati anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, baik yang di playgroup sampai perguruan tinggi. Berkati anak-anak kami, kesehatan, kepandaian, sehingga segala jerih payah tidak sia-sia, akan menghasilkan hasil yang menggembirakan. Bagi anak-anak kami yang telah lulus dan akan melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi,
Tuhan berkati. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, berkatilah segala daya upaya yang dilakukan. Juga kami menyerahkan untuk setiap pekerjaan kami masing-masing, baik kami sebagai petani, pedagang, guru, karyawan, atau usaha-usaha kami yang lain. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha kami, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup kami setiap hari. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk rencana program gerejamu. Kiranya Tuhan berkati setiap panitia, komisi, majelis gereja, dengan semua program-program yang ada. Kiranya boleh terlaksana dengan baik, kebutuhan pendanaan Tuhan yang mencukupkannya. Sehingga semuanya boleh terlaksana bukan karena kepandaian kami, tetapi karena berkat dari Tuhan saja. Bapa, kami juga saat ini menyerahkan untuk bangsa negara kami, Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ini, terlebih di tengah-tengah situasi, kondisi adanya pandemi COVID-19 ini, yang tentu berdampak sedemikian banyak bagi kehidupan bangsa negara kami. Oleh karena itu, Tuhan memberkati sehingga keberadaan pandemi COVID-19 ini akan cepat berlalu, sehingga keberadaan bangsa negara kami maupun keberadaan bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia ini menjadi lebih baik. Kembali ke dalam aktivitas seperti sedia kala. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis rumah sakit yang menangani saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Juga berkati bagi keluarga yang ditinggalkan oleh karena ada sanak saudaranya yang meninggal dunia oleh karena COVID-19. Tuhan sendiri tidak akan menegakkan, tetapi akan memberikan penghiburan dan kekuatan. Juga para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai ke pelosok negeri ini, Tuhan mampukan untuk memimpin negeri ini seturut kehendak Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Banyak hal yang tidak kami naikkan dalam syafaat ini, namun kami menyadari akan keterbatasan kami. Oleh karena itu, kesempurnaan doa kami ini, kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saat ini kita diberi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan persembahan. Adapun sebagai landasan di dalam kita menghaturkan persembahan, diambilkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam kita menghaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 367, bait pertama dan kedua, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu
Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Sebagai wujud ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, saat ini kami menghaturkan persembahan. Meskipun di dalam kami menghaturkan persembahan tidak seturut dengan kehendak Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni dan Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan, Tuhan berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga yang dilakukan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah saat ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa, persembahan dan ucapan syukur kami ini. Amin. Bersama-sama kita akan memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 424. Kita pujikan bait pertama dan keempat, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera.
Amin. Kita telah mengakhiri ibadah saat ini dan kita untuk masuk dalam saat hening sebelum kita bersama-sama menunaikan aktivitas yang lain.